Compute the value of. Nah, ini yang harus kita hitung. 1 dibagi 2021 ditambah 2020 kali 2022 dibagi 2021 dikurangin 2022. Yang perlu diperhatikan ini adalah pecahan. Karena ini pecahan ya kita harus menyamakan penyebutnya. Yang pertama sama yang kedua ini sama ya udah. Yaitu penyebutnya 2021. Nah yang paling belakang ini. Nah ini masih beda sendiri. Ini yang akan kita samakan. Berarti ini akan kita kali dengan 2021 per 2021. Nah sekarang udah sama penyebutnya ya. Ini bisa diperpanjang kayak gini. Nah gini. Karena penyebutnya udah sama ya kita tulis jadi satu aja penyebutnya. 2021 gini. Yang berada di atas atau pembilangnya 1 ditambah 2020 kali 2022. Kemudian ini ada tanda minus di sini. Tetap ya. Minus ini. Nah ini tetap kita tulis. Sehingga dapatnya ya dikurangin 2022 kali 2021. Nah di sini kalau diamatin. Dua suku yang terakhir ada yang sama, yaitu 2022. Oke, 2022-nya kita faktorin. Oh ya, satunya ini tetap ya ditulis aja yang depan ini. Ini ada angka 1 gini, kemudian ditambah 2022-nya kita faktorin, maka akan diperoleh 2022 dikali yang nggak bisa difaktorin. Ini ada 2020. Ini. Kemudian dikurangin 2021. Oke, kita tulis. 2020 dikurangin 2021. Kemudian penyebutnya 2021 tetap kita tulis 2021 gini. Oke, sekarang kita hitung berarti 1 ditambah 2022 tetap. Selanjutnya 2020 dikurangin 2021 dapatnya negatif 1. Dibagi 2021. Sehingga akan kita peroleh 1. 2022 dikali negatif 1 dapatnya negatif 2022 dibagi 2021. Sekarang ini nggak dikurangin. 1 dikurangin 2022 dapatnya negatif 2021 dibagi 2021. Nah. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 2021 dibagi 2021 dapatnya 1. Sehingga di sini kita sudah dapat jawabannya yaitu negatif 1. Pilihannya yang B ya. Theory answer 70%, 80% and 90% of problem calculate on 20, 25 and 30 problem quiz respectively. What is the overall percentage of problem theory answer correctly? Give your answer to the nearest whole number. Nah, di sini yang dimaksud adalah theory itu mampu menjawab 70%, 80% sama 90%. Yang 70% yang apa? Yang quiz sebanyak 20. Bisa bayangin, dari 20 betul 70%. Kayak gitu. Kemudian, selanjutnya 80% dari kuis yang banyaknya 25. Bisa bayangin, dari 25 soal, betul 80%. Kayak gitu. Yang terakhir ini 90% dari kuis yang banyaknya 30. Kayak gitu. Yang ditanyakan persentasenya. Gimana untuk cari persentase? Yang pertama kan jelas kita cari total yang benar. Yang benar kan 70% dari 20. Berarti 70 per 100 kali 20. Kemudian yang kedua, yang benar kan 80%. 80% dari 25. Berarti ditambah 80 per 100 kali 25. Yang terakhir yang betul 90%. Sehingga ya 90 per 100 dari total soalnya, yaitu ada 30. Nah, karena ini persentase ya, kemudian harus dibagi dengan total semuanya. Total semua soalnya itu 20,
25 sama 30. Jangan lupa terakhir dikali dengan 100%. Oke, sekarang kita tinggal menghitung. Kalau dihitung, ya ini tinggal disederhanakan. Ini bisa dicoret ya. Nolnya ini yang atas ada 2, yang bawah juga ada 2 dicoret. Berarti tinggal 14. Ditambah, nah ini dikira 1 gini. 8 kali 25 dibagi 10. 25 kali 8 itu 200 ya. Bagi 10, 20. Nah ini juga gitu, nolnya ini kecoret sama sini, berarti dapatnya 27. Nah dibagi 20 tambah 25, 45 tambah 30. 75 dibagi 75 dikali 100%. Nah ini tinggal dihitung. Yang atas 34 ditambah 27. 61 ya. Di 61 dibagi 75 kali 100%. Ya ini bisa disederhanakan. 75 sama 100-nya kan bisa dicoret. Dibagi 25 ini tinggal 3, dibagi 25 ini tinggal 4. Oke? Ini kalau dihitung 241 dibagi 3%. 241 kalau dihitung dapatnya kan 80 ya. 240 kalau dibagi. Sorry. Ini ada kesalahan perhitungan. Ini harusnya 244. Ini 244 dibagi 3. Dapatnya 81 sepertiga ya. 81 1/3%. 81 sepertiga kalau di rounded atau dibulatin dapatnya 81%. Oke, dari sini kita sudah dapat jawabannya. 81% pilihannya adalah yang B. Find the value of ini. Nah, di sini perhatikan. Sama-sama berada di dalam akar 3. Karena ini sama-sama berada di dalam akar 3, maka ini bisa ditulis akar 3 gini. Kemudian dikalikan di dalamnya sini. Yang depan kan akar 30 min akar 3. Dikurung gini. Yang belakang ini apa? Akar 30 plus akar 3. Nah ini bisa dipilih sekawannya. Kenapa? Karena ini angkanya sebenarnya sama gitu. Yaitu sama-sama angka. Yang depan akar 30, yang belakang akar 3. Nah ini namanya sekawannya, atau dalam bahasa Inggris conjugate. Akar 30 min akar 3 itu conjugate-nya akar 30 plus akar 3 atau sekawannya. Karena ini sekawannya, maka kita cukup mengalihkan yang depan dengan yang depan. Di sini dikali sini. Kemudian nanti yang belakang dikurangin ya, sorry. Dikurangin yang belakang kali yang belakang. Yang sini dikali yang sini gitu. Oke, kita langsung hitung aja. Nah, berarti ini akar 3-nya tetap di luar sini. Nah, kemudian ini akar 30 kali akar 30. Ya kan, depan kali depan kan tadi. Akar 30 kali akar 30 dapatnya 30. Kemudian dikurangin yang belakang kali yang belakang. Akar 3 kali akar 3 dapatnya 3. Sehingga di sini kita udah dapat akar 3 dari 27. Tahu ya akar 3 dari 27? Nah, akar 3 itu artinya dirubah ke dalam bentuk perkalian 3 bilangan yang sama. Jadi kita tahu kalau 27 itu 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kan 3 bilangan yang sama. Sehingga ini bisa ditulis akar 3 dari 27. Ini diambil 1 aja. 3 gini. Oke? Jadi akar 3 dari 27 sama dengan 3. Iya, di sini nggak ada pilihannya ya. Berarti pilihannya yang A. None of the above.
Which of the following figures has the greatest number of lines of symmetry? Nah, di sini yang mana yang memiliki paling banyak sumbu simetri atau garis simetri gitu ya. Yang pertama equilateral triangle. Equilateral triangle itu artinya ya segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, sama kayak gini, nah kebaca sisinya sama semua ya. Ada berapa sumbu simetri yang bisa diinikan? Yang bisa dibuat? Nah, gini. Nah, kalau mau dihitung sumbu simetrinya kan bisa ditarik dari sini. 1, ke sini, 2, kemudian di sini 3. Tahu ya sumbu simetri itu harus bagi menjadi sama besar. Membagi ini, bangun dimensi 2 ini, menjadi sama besar dan kayak jadi mirrornya gitu. Ngerti ya? Kayak jadi cerminnya gitu. Iya, ini kayak gini, nggak tahu kenapa kok gerak ya untuk ini ya. Jadi misalkan, ini kakak ulang aja lagi. Jadi misalkan ini ada segitiga gini, nah, sumbu simetrinya gini. Nah, sumbu simetri ini membagi bangun segitiga ini menjadi sama besar, dan kalau dilipat itu saling menutupi antara sini sama sini gitu. Jadi fungsinya garis simetri ini kayak jadi mirrornya gitu, atau cerminnya gitu. Oke? Itu equilateral triangle. Jadi kalau equilateral triangle ada 1, 2, 3 gitu. Kemudian yang kedua ada, ingat-ingat ya, tulis saja 3 gini. Yang kedua ada isosceles. Kalau isosceles, trapesium. Artinya trapesium sama kaki. Nah, kalau digambar ya kira-kira kayak gini. Nah, gini. Nah, yang mana ini sama dengan sini? Nah, ada berapa ininya? Line simetrinya ada 1 ya, cuma di sini aja gitu. Kemudian non-square rectangle. Apa yang dimaksud dengan non-square rectangle ini? Ya, rectangle yang bentuknya bukan square. Karena menurut definisi, rectangle kan punya ini. Sisi yang sejajar. Sepasang sisi yang sejajar. Yaitu yang atas sama yang bawah, kemudian kanan kiri. Nah, ini kan sepasang kan, gitu. 2 pasang ya, 2 pasang sisi yang sejajar, terus sudut-sudutnya ini 90. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau square itu termasuk rectangle. Cuma di sini non-square ya, jadi ya kayak gini kira-kira. Nanti kalau dihitung ya, yang pertama sini 1, kedua yang sini 2. Jadi ada 2 ya. Ini tadi ada 1. Kemudian selanjutnya rhombus. Nah, rhombus itu kan non-square rhombus. Artinya square itu juga termasuk rhombus. Ya. Cuma karena apa? Karena keempat sisinya sama. Kan definisi rhombus kan keempat sisinya ini ada sama gitu kan. Nah, gini. Yang bedakan dengan square ya. Kalau square ada ini ya. Rhombus dan square ya. Itu sudutnya 90 semua. Sini ada berapa line simetri? Yang pertama sini diagonalnya. Yang kedua diagonal juga. Jadi ada 2 line simetri gitu. Yang terakhir square. Nah, square ada berapa line of symmetry? Square kan kayak gini. Bangun bidang ya. Bidang datar yang memiliki 4 sisi yang sama. Dan sudut-sudutnya 90 semua gitu. Jadi kalau dihitung nanti banyaknya line of symmetry-nya square itu ya. Yang pertama sini. 1, kemudian sini 2, kemudian sini ini 3, kemudian sini 4. Jadi totalnya ada 4. Jadi yang paling banyak adalah square, jawabnya yang E ya. How many subsets of the set SEAMO contain at least one vowel? Nah, di sini kita belajar tentang set. Atau dalam bahasa Indonesia, himpunan. Nah, ada berapa subset yang bisa dibuat dari SEAMO ini, SEAMO. Nah, totalnya subset yang bisa dibuat itu formulanya 2 pangkat N. Nah, berarti di sini 2 pangkat banyaknya himpunan. Di sini ada 5, berarti 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Ini total semua
subset yang bisa dibuat. Kalau mau di-list ya banyak sekali. Yang pertama yang terdiri dari satu, yang pertama himpunan kosong ya, kalau mau di-list. Kemudian yang terdiri dari satu himpunan. Yang terdiri dari satu himpunan kan S, kemudian nanti bisa E, kemudian ada A, kemudian ada M, kemudian ada O. Ini yang satu himpunan. Kemudian yang dua himpunan nanti bisa SA dan seterusnya ya. SA dan seterusnya. Nah, nanti ada yang 3 himpunan dan seterusnya. Terakhir nanti ada 4 himpunan. Nah, kalau dijumlahkan semua, ini nanti ada 32 gitu. Cara cepatnya ya 2 pangkat N gitu. Tapi ingat yang diminta di sini, contain at least one vowel. Nah, ini kan keseluruhan kan? Nah, berarti dikurangin ya. Nggak ada vowelnya sama sekali. Tahu ya, vowel itu huruf hidup atau huruf vokal. Nah, berarti ya 32 dikurangin yang nggak ada vowelnya. Yang nggak ada vowelnya apa? Ya himpunan kosong. Ya kan, nggak ada vowelnya. Oh ya, vowel atau huruf vokal di sini kan ada berapa? Sebelumnya. Ada E, A sama O, ada 3 kan? Jadi himpunan yang bisa dibuat tanpa ada huruf vokalnya. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan yang terdiri dari satu huruf, yaitu S sama M. Jadi S sama M. Kemudian himpunan yang terdiri dari 2 huruf, ya SM. Ada lagi? Nggak ada ya, karena selain ini kan E, A, O kan vowel atau vokal semuanya. Sehingga ya ini totalnya ada berapa yang tidak ada huruf vokalnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tadi 32 berarti dikurangin dengan 4. 32 min 4 sama dengan 28. Nah ini jawabannya, pilihannya adalah yang C ya.